Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya Pak, jelas Pak. Oke, ya. Baik, sebelumnya ini perkuliahan yang pertama ya. Tadi udah dimulai perkuliahan sebelum ini. Halo? Udah Pak, udah Pak, udah ini yang ketiga Pak. Oh, ini yang ketiga. Oke, baik. Mungkin karena ini perkuliahan yang pertama, selamat datang kawan-kawan semua di perkuliahan Hukum Acara Pidana jurusan Syariah Fakultas Agama Islam. Saya pribadi mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan semua. Nah, baik, karena ini perkuliahan yang pertama, alangkah baiknya kita saling mengenal dulu, saling mengetahui kawan-kawan ini berasal dari mana, saya dari mana, karena biar apabila kita saling kenal, mungkin untuk kedepannya lebih enak. Kita diskusi, kita belajar bersama. Baik, untuk pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya pribadi, diri saya sendiri. Nama saya Gusti Muhammad Andre. Saya asalnya dari Pangkalan Bun. Apakah di sini ada dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah? Apakah ada dari Pangkalan Bun? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau saya dari Kalimantan Tengah, saya menempuh S1 di jurusan Syariah, sama seperti teman-teman, angkatan 2018 dan juga ilmu hukum. Jadi saya S1-nya itu dua, Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Untuk S2-nya saya mengambil Hukum Pidana, Magister Ilmu Hukum, Pembaharuan Hukum Pidana di Universitas Diponegoro, dan sekarang saya sedang mengambil S3 di universitas yang sama, jurusan yang sama, yaitu Doktor Ilmu Hukum, kejurusan Hukum Pidana. Itulah kawan-kawan, sedikit dari saya mengenai CV saya. Mungkin saya akan memanggil teman-teman satu-satu karena kita awal ini perkuliahan perkenalan saja. Kalian sebutkan nama, tempat tempat tinggal. Untuk yang pertama, Abdul Aziz. Hadir, Pak. Abdul Aziz dari mana Abdul Aziz? Asal Bogor, Jawa Barat. Asal Bogor, Jawa Barat. J. Oh iya. Jawa Barat, Pak. Bogor. Ini katanya teman-teman ini pada kuliah di Sudan ya? Hanya korban perang, Pak. Oh, jadi apa namanya? Nggak bisa lagi tuh untuk lanjut di sana, Mas Abdul Aziz. Kemungkinan lanjut kecil sih, Pak ya. Karena sampai sekarang pun tidak bisa diprediksikan kondisi Sudan seperti apa. Ada kadang kabar baik datang, tapi realitanya masih perang gitu, Pak. Jadi kita nggak bisa memprediksikan kapan Sudan pulih. Untuk mengantisipasi itu kita semua daftar lanjut kuliah di Indonesia gitu Pak. Mm, mm, mm. Dulu sebelumnya Mas Abdul Aziz itu waktu kuliah di Sudan, jurusannya apa Mas Abdul Aziz kalau boleh tahu? Pertama saya ngambil bahasa Arab terus kemudian pindah ke syariah konon. Oh iya iya, dari bahasa Arab ke Syariah Konun. Cuma Oke, idat aja sih, ya, idat bahasa aja. berarti semua teman-teman di sini ini juga sama dengan Mas Abdul Aziz, juga menuntut ilmu di Sudan, kuliah di Sudan. Iya Pak, J, Pak. Iya Pak. halus Sudan semua Pak. Oh, berarti ini emang luar biasa ini, udah pakar-pakar semua ini.
Makasih Mas Abdul Aziz. Sekarang posisinya di mana Mas Abdul Aziz? Di Sudan atau di Bogor? Sekarang posisi di Depok, Bojongsari, dekat Oh, Pamulang iya. di salah satu pondok senior dulu saya. Ya, iya, iya. Iya, betul. Eh, terima kasih Mas Abdul Aziz. Baik, Sama-sama Bapak. Ahmad Helmi Fuadi. Hadir, Pak. Ya, dari mana Mas Ahmad Helmi? Saya dari Halo, terputus Mas Ahmad Helmi. Magelang, Bapak. Oh, Maaf tetangga. ini sinyalnya agak jelek. Soalnya Iya, Magelangnya Magelang Gunung, tetanggaan Sumbing. ya, berarti sama Semarang. Oh iya, Pak, tetanggaan, Pak. Iya, dekat. Ya, Pak, Sama, alhamdulillah. temannya Mas Abdul Aziz juga ini dari Sudan juga. Iya, dari Sudan, Afrika, Jurusan, Bapak. ya, jurusan apa? Bahasa Arab juga. Bukan, kalau saya jurusan akidah. Oh, akidah. Ya, jurusan Oke, akidah, Pak. terima kasih Mas Fuad. Ya, Pak, sama-sama. Ahmad Al-Farisi. Halo Mas Ahmad Al-Farisi. Nggak ada. Ahmad Farhan. Ahmad Farhan. Aiman Abdurrahman. Hadir Pak, Ya, Aiman Abdurrahman. Dari mana Mas? dari Depok Pak. Oh, Depok. Jurusan apa dulu di Sudan? Fikih Wausuli Pak. Oh, fikih Mausuli. Ya, Alpiadi Hidayani. Alpiadi Hidayani. Ali Haidar. Ali Haidar. Anissa Fadia. Hadir, Pak. Ya, dari mana Mbak Anissa? Saya dari Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Iya, Makassar, Bugis. Oh, Makassar kotanya apa? Wajo atau di mana? Di Wajo. Oh, Wajo. Iya, Sama Pak. kakek saya itu orang Eh, Wajo. iya, Pak. Daerah mana, Pak? Ya, saya tuh nggak tahu kakek saya tuh dari Wajo, terus merantau ke Kalimantan. Dapat ayah saya, dapat saya. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya, makasih, Anissa. Anwar Jelani. Hadir Pak, Dari mana Mas Anwar? dari Majalengka Pak, Jawa Barat. Oh, Majalengka, Majalah Barat. Sama, Sudan juga. Jurusan apa, Mas? Waktu di Sudan? Fikih Usuli Pak. Oh, Pike Usuli. Sama kayak temannya tadi. Arif Wahyu Triutomo. Hadir Pak, Ya, dari mana, Mas? dari Bengkulu Pak, dari Sumatera. Oh, Sumatera. Sama juga jurusannya. Pike Usuli juga. Kebetulan bukan Pak, dari awal syariah di Sudan Pak. Oh, syariah. Kalau syariah di Sudan itu belajar hukum Sudan apa murni pure hukum Islam? Dua-duanya Pak, cuma Oh, nanti belajar dua. ada pilihan syariah, ada juga konon Pak. Oh, ada penjurusannya lagi ya. Iya, Berarti hampir mirip-mirip lah ya sama di Indonesia. Di Indonesia kan eh, ada khusus fikih, ada juga khusus mix, dicampur. Tapi seiring dengan bergesernya paradigma sekarang itu karena titelnya itu sudah tidak SHI atau SSY, maka mata kuliah seperti hukum pidana, hukum acara pidana itu ya mau tidak mau dipelajari. Berarti di Sudan pun sama ya sebenarnya ya. iya Pak. Tapi kebanyakan kalau hukum internasional sama hukum Sudannya sih Pak. Oh ya. Di sana itu bahasa pengantarnya Arab atau Inggris, Mas?
Arab, Pak. Arab ya, ya. Katanya bahasa Arab orang Sudan itu bagus-bagus ya, lebih dibanding Arab yang lainnya. Atika Maula, Ya, Pak. ya, dari mana Bu Atika, Mbak Atika? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Sama, bahasa Arab Ya, juga. bukan, Pak. Jurusannya dulu di Sudan hadis. Wauluhu. Hadis. Ya, Erik Jailani. Ya, Erik hadir Jailani. Pak. Ya, dari mana Mas Erik? Dari Batam Pak. Oh, Batam. Di Rempang, dari Rempang. Enggak Pak, jauh, ujung-ujung. Jauh. Berarti orang Melayu nih. Iya Pak. Iya. Saya juga diminta apa ya, membedah kasus Rempang ini. Masih masih komplik Mas di sana Mas. Kebetulan sekarang lagi nggak di Batam Pak. Udah 2 bulan nggak di Batam. Di mana Lagi ini? di Lagi di mana? lagi di Jawa Timur Pak. Oh ya. Oke, makasih. Fahri. Fahri Ananda Mukti. Gifarul Fikri. Gifarul Hadir Fikri. Pak, hadir. Oh ya, Mas Gifarul. Mas Fikri dari mana Mas? Dari Surabaya. Surabaya. Jurusan apa Mas dulu di Sudan Mas? Di Sudan, jurusan syariah Pak. Syariah. Ya, makasih. Gugus Budi Hartawe. Hadir, Pak. Gugus. Ya, dari mana Mas Gugus? Disambung no malah fokus. Dari mana Mas Gugus? Dari Lombok, Pak. Oh, Lombok. Ya, Jurusan apa Mas? jurusan syariah. Ah, rata-rata syariah ini. Hamad. Hadir Pak. Ya, dari mana Hamad? Ahmad dari Kudus Pak. Oh, Kudus dekat dekat sini berarti. Oke, Jurusan apa Mas Hamad? dan syariah. Oh, syariah juga. Hayatul Fahri. Hayatul Fahri. Iin Inarotul Jalalah. Hadir, Pak. Ya, dari mana Mbak Iin? Dari Subang. Dari mana? Dari Subang, Jawa Barat, Pak. Oh, Subang. Sama, jurusan syariah juga. Jurusan hadis. Oh, hadis. Ismiatul Muawiyah. Hadir, Pak. Dari mana Mbak Dari Ismiatul? Cirebon. Oh, Cirebon. Sama, jurusannya bahasa Arab, hadis. Hadis, Pak. Berarti di sini ini mendominasi syariah, bahasa Arab, hadis. Kasman. Kasman. Laila. Hadir, Laila. Pak. Dari mana Mbak Laila? Magelang. Apa? Magelang. Oh, tetanggaan. Sama jurusnya. Jurusannya hadis. Enggak syariah. Oh, syariah. Lobi Pangestu. Hadir Pak, Ya, dari mana Mas? dari Lombok Pak. Oh, Lombok. Jurusan apa Ya, Mas? Pak. Syariah Pak. Syariah. Ya Lutfiana. Pak. Hadir, Pak. Dari mana Mbak Lutfiana? Dari Semarang. Oh, Semarang. Semarang mana, Bu? Mbak. Tanjung Mas, Pak. Oh, Tanjung Mas. Pelabuhan ya? Dekat sama Unisula. Ya, ya, ya. Jurusan apa Mbak Laila? Saya jurusan dakwah. Oh, dakwah ya. Pendakwah ini berarti. Ustazah. Lobi Pangestu. Ya Pak, lagi ya ditanya. Oh, sampai mana ya tadi? Lutfiana ya?
Ya, Iya, Pak. Pak. Diana tadi. Lutfiana, Pak. Sorry. Waduh, Hanif, salting nih. Hanif. Males, Pak. Males. Ya, ya, Pak. Dari mana Mas Hanif? Saya Pak dari Medan Pak, Oh, Medan. Jurusan apa? jurusan bahasa Arab Pak. Oh, bahasa Arab. Mm-mm. Aulia, Mubarakatul Aulia. Hadir, Pak. Dari mana Mbak? Saya dari Magelang. Oh, dari Magelang, dekat berarti. Ya, temannya Laila Ajmi. Jurusan apa Mbak? Syariah Islamiyah. Oke, Muhammad Fatul Mubin. Hadir, Pak. Dari mana Mas? Manado, Pak. Manado. Jurusannya Mas? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki Ramadan. Muhammad Afifuddin. Muhammad Afifuddin. Muhammad Ya, Albara. hadir Bapak. Ah, Muhammad Muhammad Afifuddin. Aludin hadir Pak. Ya, dari Ya, mana? dari Sidoarjo Bapak. Dari mana? Dari Sidoarjo, Jawa Timur Pak. Ya, jurusan apa Mas? Jurusan hadis. Bis. Oke, Muhammad Albara. Hadir Pak. Dari mana Muhammad Albara? Dari Padang, Sumatera Barat Pak. Oh, Padang. Jurusan apa Mas? Jurusan Syariah Pak. Syariah. Muhammad Al-Falah. Hadir, Pak. Dari mana Mas? Dari Bengkulu. Bengkulu. Jurusan apa Mas? Jurusan dakwah, Wasiro. Dakwah. Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Muhammad Didi Ijudin. Hadir Pak. Dari mana Mas? Dari Sumatera Selatan. Oh, dari Sumatera Selatan. Muhammad, jurusan apa Mas? Syariah Pak. Syariah. Muhammad Hasan Albana. Hadir Bapak. Dari mana Mas? Dari Salatiga Pak, Jawa Tengah. Dekat. Jurusannya? Syariah Pak. Syariah. Muhammad Iqbal. Hadir Pak, Dari mana Mas? dari Bukit Tinggi Sumatera Barat Pak. Sumbar juga. Jurusan apa Mas? Bahasa Arab Pak. Sarang. Muhammad Kais Reja Fahlevi. Hadir Pak, Dari mana Mas? dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jurusannya? jurusan ilmu hadis. Ilmu hadis. Muhammad Saiful Arif. Hadir Pak. Dari mana Mas? Dari Demak Pak. Dekat ini. Jurusan apa? Syariah Pak. Muhammad Yajid. Hadir Pak. Dari mana Mas Muhammad Yajid? Padang, Sumatera Barat Pak. Padang. Kan? Syariah juga. Muhammad Ikhlasul Gaid. Hadir Pak. Dari mana Mas? Dari Makassar Pak. Makassar. Jurusan apa Mas? Syariah. Syariah. Muhammad Rian Abi Wahyu Prihatin. Hadir. Dari mana Mas? Putus Pak. Jurusannya? Jurusannya hadis. Hadis. Rizky Fajar Tabrani. Hadir Pak. Dari mana? Jakarta Pak. Jurusannya? Dan Syariah Pak. Ah. Rian Alvita Hafid. Hadir Pak, Dari mana Mas? dari Bojonegoro. Bojonegoro. Sama jurusannya, bahasa Arab. Jurusannya matematika. Matematika. Iya, Wah, Masya Allah ini. Di Sudan juga? di sini Pak. Ini mahasiswa
Yang lain Sudan. Oh, selain Sudan. Ya. Oke, semangat Mas. Oke, Salim. Hadir Pak. Dari mana Salim? Mas Salim. Dari Wonosobo Pak. Jurusannya? Jurusannya aslinya tarbiyah. Tarbiyah. Tarbiyah di mana? Unisula. Tarbiyah di Sudan Pak. Oh, Sudan. Suprianto. Hadir Pak. Hadir Dari, Pak. dari mana Mas? Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan juga ini. Sudan Pak. Oke, jurusannya? Jurusan syariah. Ya, Syafiqur Rahman. Pak, Dari mana? hadir. Dari mana? Dari Serang, Banten, Pak. Jurusan apa Mas? Dulu jurusan akidah dan pemikiran Islam, Pak. Teguh Raja Aulia Farhan Helmi. Hadir Pak. Dari mana engku? Dari Aceh Pak. Oke. Sudan juga? Sudan juga. Jurusan? Bahasa Arab. Arab. Thomas Syah Al-Kausar. Thomas Syah Al-Kausar. Zainal Jamin. Hadir Pak, Di mana Mas Zainal? dari Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT. Sudan juga? Iya Pak, Ini jurusan? syariah. Dari A. Nova Rosawanda. Hadir Pak, hadir Pak. Dari mana Mbak? Dari Jambi Pak. Jambi. Kerinci? Bukan. Bukan Pak. Sudan juga? Iya, Sudan juga Pak. Jurusan? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Muhammad Nasih Amin. Muhammad Nasih Amin. Hadir Pak. Dari mana Mas? Hadir. Dari mana Dari Mas? Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Sudan juga? Iya Pak, sudah. Sudan. Jurusan? Dakwah Pak. Dakwah. Yang terakhir, Kausar. Hadir, Pak. Kausar ini perempuan. Iya, Pak. Jurusan apa Mbak Kausar? Fikih wa usuluhu. Apa? Fikih wa usuluhu, Pak. Oh, itu ya dulu. Oke, baik. Kawan-kawan semua, kita sudah saling perkenalan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apakah kawan-kawan ini sudah pernah belajar hukum acara pidana? Udah Pak, tapi hukum Sudan Pak. Udah dikit. Belum. Sudah, tapi hukum acara di Sudan. Ada yang mengatakan sudah. Jadi, hukum acara di Sudan katanya. PPT saya nampak apa enggak, Mas? Nampak Pak, nampak. Oh, nampak. Pak. Siapa Pak? Nah, seperti yang kalian ketahui, hukum pidana itu setidaknya dibagi menjadi 3 kualifikasi. Ada yang namanya hukum pidana, yaitu hukum pidana material. Ada juga yang namanya hukum acara pidana, dan juga hukum pelaksanaan pidana. Nah, sekarang kita ini belajar hukum acara pidana. Nah, sebenarnya sebelum belajar hukum acara pidana, kita harus tahu dulu apa itu hukum pidana. Hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan juga pemidanaan. Misal, ketika kita berbicara dalam konteks hukum pidana material,
seseorang melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu pasal 338 dan pasal 340 sampai pasal 340. Nah, untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidananya itu terpenuhi atau tidak, unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana, maka kita menggunakan hukum pidana material. Sementara untuk bagaimana proses dari mulai penyidikan, penuntutan, dan putusan, kita tanpa sadar sudah belajar hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum acara. Nah, kalau kita berbicara mengenai eksekusi, lapas, dan lain sebagainya, kita berbicara pelaksanaan pidana. Oke, sampai di sini ada yang ingin memberikan pendapatnya apa itu hukum acara pidana. Silahkan, kita sangat terbuka sekali. Sepengetahuan kawan-kawan semua, teman-teman semua, apa itu hukum acara pidana? Mas Rian Abi Wahyu, apa itu hukum acara pidana, Mas? Iya Pak, untuk hukum acara sendiri, kalau menurut saya Pak, ya Apa? Pak, kalau menurut saya penetapan kepada sebuah kesalahan yang berbuat pidana, mungkin seperti itu Pak. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat? Serangkaian aturan, Pak. Serangkaian aturan. Itu hukum acara. Mbak Nova, itu hukum acara, serangkaian aturan. Eh, Ayo Mbak Nopang. Jadi kita di kelas ini silahkan berstatement, silahkan berargumentasi, kita sama-sama belajar. Gimana Mbak Nova seperangkat aturan? serangkaian aturan untuk menegakkan hukum, Pak. Serangkaian aturan untuk menegakkan hukum. Hukum apa, Mbak Nova? Hukum acara. Hukum acara atau hukum pidana? Acara. Hukum acara pidana, Pak. Hukum acara pidana atau hukum pidana? Hukum acara pidana, Pak. Hukum acara pidana atau pidana? Hukum pidana, Pak. Hukum pidana. Kan saya kan mengatakan apa yang saudara ketahui tentang hukum acara. Tadi sudah saya beri clue sedikit. Hukum pidana material itu atau dikenal dengan hukum pidana, maka pegangannya itu adalah KUHP. Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Jadi atau diterjemah menjadi KUHP yang kita gunakan saat ini. Nah, untuk menegak benar kata Mbak Nova tadi, untuk menegakkan hukum. Nah, hukum di sini masih abstrak. Sementara ketika kita berbicara hukum itu tidak boleh abstrak, harus konkret. Apakah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, atau hukum-hukum yang lainnya. Nah, maka oleh karena itu, ketika kita berbicara dalam konteks hukum acara pidana, maka yang ditegakkan itu adalah hukum pidana. Baik, Pak. Oke, bagus. Mbak Nova. Yang lain mungkin ada yang ingin berstatement? Silakan. Kita di kelas ini harus diskusi. Karena kawan-kawan di sini bukan mahasiswa baru lagi. Kawan-kawan juga pernah menempuh pendidikan. Jadi kita sama-sama diskusi. Karena
Every knowledge must begin with philosophy. Segala ilmu pengetahuan itu harus dimulai dari filosofi. Kita harus tahu dulu apa itu hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana. Nah, karena teman-teman sudah saya anggap pernah mengikuti kuliahan, walaupun secara kurikulum berbeda antara Indonesia dengan Yaman, setidaknya secara rasionalitas, saudara bisa memilah, mengkualifikasikan kapan saudara ini berbicara tentang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana. Ayo, mungkin ada yang ingin berpendapat? Silakan. Mas Muhammad Didi. Ya, Pak. Apa yang saudara ketahui, Mas Muhammad Didi, mengenai hukum acara pidana? Hukum, menurut saya hukum acara pidana itu adalah hukum acara itu prosedurnya, Pak. Sedangkan prosedur untuk mengetahui prosedur untuk mengetahui memproses sesuatu hukum. Apakah dia masuk pidana, apakah dia masuk perdata, dan lain-lainnya. Jadi hukum acara itu gimana? Mau dilanjut? Oke. Nah, jadi hukum acara menurut Mas Muhammad itu untuk mengetahui apakah perkara tersebut perkara pidana atau perkara perdata, perkara bisnis, dan perkara yang lain. Nah, kan saya sudah jelaskan apa yang saudara ketahui tentang hukum acara pidana. Berarti kita konkretkan menjadi satu. Yang kita bahas ini adalah masalah pidana. Nah, ketika Mas Muhammad Didi mengatakan hukum acara itu adalah hukum prosedural, sangat benar. Karena mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan, itu adalah hukum yang sangat kental akan prosedural. Tapi perlu saya perbaiki, karena ini hukum acara, kita tidak sedang menganalisa apakah ini perkara bisnis, perkara perdata, tata negara, administrasi, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Maka saya tegaskan lagi, karena kata kunci ini adalah pidana, maka yang kita bahas adalah hukum acara pidana. Nah, benar tadi yang dijelaskan adalah hukum mengenai prosedural. Apa yang saudara ketahui ketika saudara melihat kasus Ferdy Sambo, siapa yang ingin mengkonkretkan, memberikan statement masalah kasus Ferdy Sambo ini, baik dari telaah hukum pidana material atau hukum formil, hukum acara pidana? Ada yang ingin berstatement? Di mana esensi hukum acaranya? Di mana esensi hukum materialnya, hukum pidananya? Kalau ada yang mau berstatement, ayo silakan. Jangan takut salah. Kita sama-sama belajar. Ibu Kausar. Ya, Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut yang Ferdy Sambo itu, kalau yang hukum berdasarkan itu ya, Pak. Berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan dan melihat melihat
kejahatan yang dilakukan dan langsung disamakan dengan undang-undang yang ada gitu. Jadi hukumi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi undang-undangnya yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, yang saya tanya itu apa yang saudara lihat dari kasus Ferdy Sambo itu, baik hukum pidana materialnya dan hukum acaranya. Nah, tadi saudara mengatakan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan kepada Ferdy Sambo. Nah, berarti undang-undang apa? Undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang pidana, atau disebut dengan apa, Mbak Nova? Kitab undang-undang hukum pidana itu disebut dengan apa? KUHP. KUHP. KUHP itu kitab resmi terjemahan atau bukan? Resmi, Pak. Resmi. Terjemahan dari Belanda. Iya, apa? Terjemahan dari apa, Pak? Loh, kok tanya saya lagi apa? Ayo. Dari Mas Arif, terjemahan dari apa, Mas Arif Wahyu? Dari Mahkamah Agung atau dari... Kok Mahkamah Agung? Saya tanya, maaf. Istilah Belandanya itu apa? Karena kita ini negara yang dijajah oleh Belanda, secara teritorial kita sudah merdeka. Secara geografis, teritorial, kita sudah merdeka. Tapi secara hukum, karena ada ketentuan peralihan pada saat itu, karena kita ini belum mampu membuat hukum, maka Belanda ini mewariskan setidaknya yang menjadi dasar itu tiga kitab. Kitab apa, Mas Arif? Kitab apa, Mas Arif, yang diwariskan Belanda? KUHP, Pak. Ya, KUHP. Terus selebihnya kurang tahu, Pak. Yang ini apa? Wet Book Funds. Bahasa Belanda, Pak. Apa? Ayo, sebut. Ayo. Gimana nih? Bukan versi, Kok pan versi? Kami masih awam, Mbak. Enggak, kita sama-sama belajar. Saya mengajak kalian untuk sama-sama berpikir. Jadi jangan takut salah. Karena ketika kalian nanti setelah kuliah ditanya, setidaknya kalian keluar dari kelas ini, oh tahu ternyata kitab kita itu dari Belanda. Kan kalau istilah apa kata anak syariah itu, apalagi anak Sudan semua di sini kan kata-kata kita belajar itu harus tahu nasabnya. Nah, nasab hukum acara pidana kita ini atau hukum pidana kita ini, nasabnya itu sampai kemana? Kan nggak boleh kalau kita belajar tanpa nasab. Ya, saya kurang tahu kawan-kawan yang lebih paham masalah itu kan. Yang saya mengajak kawan-kawan untuk mencari nasab KUHP kita sebelum kita melangkah ke hukum acara. Oke, Bu Ismatul. Jadi Belanda ini mewariskan apa, Bu Ismiatul? KUHP, KUH pidana, KUH perdata. Ya, KUHP pidana, KUH perdata, apalagi? KUH dagang. Nah, betul. Jadi Belanda itu mewariskan 3 buku, 3 kitab. Jadi Belanda tidak mewariskan Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Al-Um, itu tidak diwariskan oleh Belanda. Tapi Belanda itu mewariskan KUHP, KUH Perdata, KUHD, dagang. Nah, KUHP, apa istilah Belandanya? Mas Muhammad Albara. Wet Book Fund. Susah bacanya, Pak. Coba aja dibaca.
Silahkan dibaca, ayo Muhammad Al-Barah. Reja Pahlevi. Mas Reja Pahlevi. Iya, Bapak. Tadi kan sudah disebut Mas Muhammad Al-Barah. Wetbook Fund. Masih kurang itu. Wetbook Fund. Mas Salim. Ayo Mas Salim. Wetbook apa Mas Salim? Namanya Wetbook Van Strafred. Kalau nggak salah. Wetbook Van Strafred. Wetbook Van Strafred katanya. Apakah benar kawan-kawan? Wetbook Van Strafred? Mas Muhammad Al-Bara ini ketawa-ketawa. Kayaknya Mas Muhammad Al-Bara ini ingin membenarkan makhrajul hurufnya Mas Salim. Sepertinya. Apa Mas Al-Bara? Udah betul Pak, udah betul Pak. Kausar? Betul, Pak. Ijudin? Gimana Ijudin? Udah betul Ijudin? Betul, Pak. Transfact. Mentransfer transfact. Wetbook van Strafrecht. Jadi Belanda itu Jadi Belanda itu satu seperti yang dikatakan Mbak Ismiatul tadi mewariskan 3 buku. Yang pertama adalah Wetbook van Strafrecht voor Nederland Indice. Yang kedua adalah Burgerlijk Wetboek atau dikenal dengan KUH Perdata. Yang ketiga adalah Wetboek van Koophandel, yaitu kitab hukum dagang. Nah, itu yang diwariskan oleh Belanda sampai sekarang. Kita ini masih menggunakan kitab yang dibawa oleh penjajah tersebut. Nah, walaupun pembaharuan hukum itu, terkhususnya hukum pidana, sudah ada melalui RUU KUHP yang kemarin disahkan menjadi KUHP nasional. Nah, jadi KUHP nasionalnya, hukum pidana materialnya itu sudah diperbaharui. Cuman 3 tahun baru digunakan, baru bisa digunakan. Jadi diundangkannya nomor 1 tahun 2023, nanti diberlakukannya tahun 2026, Januari 2026, karena 3 tahun. Nah, KUHP sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu warisan dari Belanda. Nah, Belanda ini dijajah siapa pada saat itu? Belanda menjajah Indonesia. Belanda dijajah oleh negara Prancis, Pak. Prancis. Nah, karena Belanda dijajah oleh negara Prancis, maka kitab kode sipil yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte menjadi kode penal, yaitu istilah pidana, hukum pidana material, itu diterapkan di Belanda. Ketika Belanda sudah merdeka, Belanda membuat undang-undang tersebut menjadi Wetboek van Strafrecht, walaupun secara doktrin, secara konseptual, secara sistem itu masih sama menggunakan sistem kode penal Prancis. Jadi story kita, silsilah hukum pidana kita ini anaknya Wetboek van Strafrecht, anaknya hukum pidana Belanda. Hukum pidana Belanda anaknya kode penal Napoleon Bonaparte, Perancis. Nah, Perancis itu anaknya hukum siapa? Hukum mana?
Kan KUHP di Indonesia itu punya Belanda. Jadi KUHP kita ini anaknya KUHP Belanda. Berarti KUHP kita ini cucunya Prancis. Napoleon, kode sipil Perancis. Nah, terus kita nih cicitnya siapa? Perancis itu kan sebelum jadi kode sipil, dia menggunakan hukum apa? Romawi, Pak. Hukum Romawi, benar. Karena Perancis itu dulu sangat kental dengan dominasi gereja itu sangat kental di Perancis sebelum revolusi. Nah, setelah revolusi, raja siapa yang terakhir dibunuh? Louis. Raja Louis. Louis yang keberapa? Louis ke lupa Pak, 4 apa ya Pak? Raja Louis yang ke-16. Oh iya. Ya, Raja Louis itu dibunuh pada saat revolusi. Revolusi berdarah Perancis. Pada saat itu Raja Louis dan istrinya mati dipenggal. Nah, itu. Jadi sungguh ironi kita sebagai bangsa yang merdeka, kita sebagai bangsa yang berdaulat, tetapi kita belum mampu memiliki undang-undang sendiri. Walaupun founding father kita sudah merumuskan bahwa Indonesia itu harus bebas dari penjajah. Bukan hanya secara teritorial, geografis. Kita emang secara geografis kita sudah merdeka, tapi secara hukumnya, apakah kita sudah merdeka? Belum. Sekarang kawan-kawan ini kan dari hukum Islam, syariah kebanyakan. Hakikatnya jinah bagi orang Islam itu kan apabila belum menikah pun, suka sama suka pun tetap dihukumi jinah. Karena filosofi orang Islam itu religius, depend on Al-Quran. Tetapi karena KUHP kita ini dibawa oleh bangsa yang individualistik, liberal, sekuler, zina yang ada di dalam 24 KUHP itu dikatakan berzina, dikatakan suatu kejahatan, dikatakan tindak pidana apabila yang melakukan perzinahan tersebut adalah orang yang sudah menikah. Tapi untuk orang yang belum menikah, like to like, suka sama suka, itu bukan zina bagi orang Belanda. Nah, sekarang pertanyaan saya, Indonesia sudah merdeka belum kalau secara hukum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Karena masih banyak hukum-hukum yang hidup di masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, religious system, hukum kebiasaan, itu tidak tereduksi karena kita memakai hukum Belanda. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin tanya. Ya, silahkan. Satu-satu. Sapik, Pak, Sapik. Ya, gimana Sapik? Bentar, Pak. Kalau matikan. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan, kan tadi kalau hukum di Indonesia itu kan secara kemerdekaan secara hukum kan belum di Indonesia, belum merdeka lah. Terus juga kalau bahasa saya itu masih nginduk di Belanda gitu. Ya. Terus tadi ada kata belum mampu Indonesia untuk memproduksi ya hukum sendiri. Sedangkan hukum itu kan yang saya tahu itu kan sesuai dengan berubahnya kebutuhan manusia, sesuai dengan adat manusia, sesuai dengan lingkungan di situ, dan apa yang buat tidak mampu tuh apa Pak gitu Pak. Sedangkan ya dari lamanya kita merdeka juga bisa dibilang sudah lama kayak gitu Pak. Terus juga dari jumlah di Indonesia juga udah banyak dan orang-orang pintar di Indonesia juga tidak banyak. Lalu apa yang faktor yang bisa yang belum mampu gitu Pak? Kok masih nginduk ngono lho Pak? Kira-kira dipahami betul Pak?
Pertanyaannya, kenapa Indonesia itu sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, belum mampu memformulasikan, mengkonstruksikan hukumnya sendiri. Sebenarnya Indonesia itu sudah mampu, tapi secara keseluruhan belum. Kenapa saya katakan sudah mampu? Ketika kita belajar hukum pidana, maka kemarin Januari kita sudah memiliki KUHP nasional sendiri. Nah, KUHP nasional, KUHP yang orientasinya itu sudah kepada satu, hukum modern, hukum negara kita, hukum Pancasila yang berorientasikan kepada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Itu sudah direduksi ke dalam KUHP nasional. Toh, walaupun seperti hukum perdata, hukum dagang, kita masih belum, hukum agraria, kita masih belum bisa mengkonstruksikan hukumnya sendiri. Pertanyaannya, kenapa kita belum bisa? Kita harus tahu dulu, mungkin orang-orang pintar itu, para profesor, guru besar hukum, banyak hukum Islam, hukum pidana, dia bisa mengkonstruksikan itu. Tapi kembali lagi, karena hukum ini adalah produk politik, jadi hukum itu tidak langsung hadir begitu saja. Tapi ada yang namanya badan legislasi, DPR. Ya syukur-syukur kalau DPR-nya ini tanpa kepentingan, tulus untuk rakyatnya, baik, dia akan memberikan hukum yang baik juga, tetapi giliran membahas sesuatu yang tidak ada benefitnya bagi mereka, terasa lama. Contoh seperti KUHP saja. KUHP nasional itu yang membuat bukan orang sembarang orang, para begawan hukum pidana semua. Salah satunya Prof. Barda Nawawi Arif. Itu yang membuat KUHP, buku 1, tim ketua buku 1. Beliau begawan hukum pidana Indonesia, pembimbing S2 saya, dan juga insya Allah promotor S3 saya. Jadi beliau yang membuat buku 1 KUHP itu. Nah, tetapi ketika itu dibawa di DPR, karena proses politik dan lain sebagainya, dinamika politik yang ada di sana, lambat sahnya. Kemarin baru sah. Padahal itu dari 19 atau 50 tahun yang lalu. Tetapi giliran undang-undang yang berkaitan dengan investor, ciptaker, itu cepat sahnya. Karena balik lagi Mas, kepentingan pembentukan hukum itu ada di DPR dan pemerintah. Sebagus apapun guru besar kita, profesor kita, secerdas apapun ulama-ulama kita, cendekiawan kita, tetapi mereka itu tidak punya power untuk masuk ke dalam proses legislasi tersebut. Tetap keputusan itu ditentukan oleh DPR dan pemerintah. Begitu Mas. Oke Pak, oke Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada Pak, izin mau tanya. Ya, silakan. Kan ini bicara soal yang belum merdeka itu ya Pak. Kalau Ya. Bapak sendiri, cara untuk memerdekakan hukum acara pidana tersebut supaya tidak menginduk melulu, gimana Pak? Ya, kita harus membuat hukum acara yang sesuai dengan rasa keindonesiaan, rasa Pancasila, rasa kemanusiaan, dan nilai-nilai agama itu harus tereduksi. Kalau kita ingin merdeka secara hukum, kita harus punya jati diri kita sendiri. Itu terkandung di dalam hukum. Begitu, Mas. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Halo, ada lagi? Tidak, Pak. Saya lanjut ya. PPT saya muncul. Coba. Oke. Bentar ya, masih ajan.
Oke, baik. Ada lagi sebelum saya lanjut? Apa yang ada di pikiran saudara? Halo? Halo? Halo, Iya, Pak. Pak. Halo, Halo, ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Apa yang ada di pikiran saudara ketika melihat foto ini? Buku. Buku. Ganteng. Ganteng. Apa lagi? Fashionable. Apa yang terlintas saudara di pikiran saudara ketika melihat foto ini? Jaketnya keren, Pak. Kalau saya Kalau hadis itu sengaja. Nah. Ya. apa yang ada di pikiran saudara? Topinya Pak, topi. Tahan Allah, Pak. Jodoh itu, Pak. Cantik. Gitarnya bagus, Pak. Cantik. Itu Tahan Allah, Pak. kunci ukulelenya salah itu, Pak. Chordnya salah, Pak. Ada utang. Bentar, Pak, lagi menganalisa. Apa yang saudara lihat? Rasa ingin menafkahi, Pak. Ya, apa yang saudara pikirkan ketika melihat Seni, foto Pak, seni. dan wanita tadi? Ya, seni. Benar, seni. Seni dalam kopi, seni dalam musik. Nah, itu lagu daerah mana? Aceh. Padang, Pak, Padang. Padang, Pak. Minang, Pak, Minang. Minangkabau, Pak. Padang, Bogor. Pak, tempat kita Padang Awak. dikumpulin besok, Pak. Padang. Bali, Pak, Bali. Pak, MU. Nah, itu video tersebut menggambarkan, foto tersebut menggambarkan seorang anak yang sedang rindu dengan ibunya, ingin pulang kampung, tapi belum bisa. Nah, itulah filosofinya. Saudara tahu ini siapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini Prof. Barda Nawawi Arif. Jadi beliau inilah begawan hukum pidana. Jadi hukum pidana kita itu nasabnya bersambung. Saya nyambungnya ke Ustadz Yasin dan juga Prof. Barda. Prof. Barda nyambungnya ke Prof. Darto. Prof. Darto nyambungnya ke Prof. Mulyatno. Orang pertama yang belajar hukum pidana dan yang menulis KUHP. Jadi kalau saudara melihat di KUHP itu Mulyatno, terus di buku-buku itu Prof. Barda, berarti ilmu hukum pidana kita itu jelas nasabnya. Dan mereka inilah yang mengkonstruksikan hukum pidana nasional. Nah, kalau Ustadz Yasin ini sudah meninggal. Beliau ini, Masya Allah, luar biasa. Seorang hukum, tapi bahasa Arabnya itu sangat luar biasa. Saya sampai bingung. Kitab-kitab Arab beliau itu sangat banyak. Padahal beliau ini sarjana hukum. Jadi beliau bahasa Arabnya bagus, bahasa Belandanya bagus, Inggrisnya juga bagus. Ini makam beliau, beliau sudah meninggal. Ini Prof. Sudarto. Al-Fatihah untuk semua
guru kita, baik yang sudah berpulang maupun yang masih ada, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rob. Karena Amin. Amin. belajar Amin ya Allah, amin, amin. akan Amin kita, ya Allah. ilmu kita tidak akan berkah. Dan mereka inilah sesuai dengan pertanyaan Mas tadi, kenapa kita ini tidak merdeka secara hukum, Pak? Padahal banyak orang yang cerdas, banyak orang-orang yang pintar, tetapi kenapa kita belum merdeka? Mereka inilah salah satu pejuang, salah satu pahlawan yang membuat KUHP nasional hingga disahkannya KUHP tersebut. Jadi secara tidak langsung, tidak ada pembaruan hukum di bidang apapun, kecuali di dalam hukum pidana. KUH perdatanya masih lama, masih dari Belanda, terus kitab hukum dagangnya masih dari Belanda, namun ketika kita berbicara dalam konteks hukum pidana, maka hukum pidana kita ini sudah merdeka sesuai dengan Pancasila dan juga hak asasi manusia dan juga hukum yang hidup yang ada di masyarakat. Hukum agama, kebiasaan, inilah founding father hukum pidana kita di Indonesia. Mereka inilah sampai mereka pun berguguran, ada yang sudah berpulang ke rahmatullah subhanahu, ada yang sudah meninggal, sudah banyak, ada Prof Muladi, Prof Nyoman. Tujuan mereka adalah membuat negara ini tidak hanya merdeka secara teritorial, tetapi juga merdeka secara hukum. Maka dikatakan merdeka itu adalah merdeka seutuhnya, merdeka secara universal, bukan merdeka setengah. Kalau istilahnya orang Sudan itu merdeka kapah ya. Nah, seperti itu. Selamat datang di perkuliahan kembali. Sudah siap kuliah? Are you ready? Insya Allah Pak. Bismillah, Bismillah, Bismillah ya Allah. Ini teman sahil kullu hal. Halana ya Allah, ya Allah. Ini teman-teman kalian yang ada di kelas reguler. Tujuan kuliah untuk apa? Ayo satu jawab. Untuk membentuk karakter, menghilangkan kebodohan, Pak. Ganteng banget. Oke. Karena ini sudah maghrib, mungkin perkuliahannya, karena ini juga perkuliahan pertama, kita akhiri dulu. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kalian bikin definisi yang kalian ketahui, bebas sumbernya, apa yang saudara ketahui tentang hukum acara pidana. Itu definisi saja menurut Prof ini, apa itu hukum acara pidana. Nanti dikumpulkan ke komtingnya kirim ke saya. Gimana? Ada pertanyaan? Saya kasih tugas pengertian hukum acara pidana. Nggak usah panjang-panjang, cuma definisi aja. Tapi definisinya harus dari ahli pidana. Banyak itu di internet, di buku-buku. Silahkan saudara cari. Komtingnya siapa ini? Aziz, Pak. Ustadz Abdul Aziz, Pak. Ustadz Abdul Aziz, Abdullah. Untuk komtingnya mungkin bisa catat nomor saya ataupun teman-teman nanti diserahkan kepada komtingnya. Untuk nomor saya 0812 5614 0209. Itu nomor saya. Jadi jawabannya itu dikumpulkan ke komtingnya kirim ke saya. Jadi dibuat jadi satu aja. Punya kalian itu dibuat jadi satu. Misalnya punyanya Hasan Albana, bawahnya siapa? Pendek aja, definisi aja.
Karena balik lagi, every knowledge must begin with philosophy. Setiap ilmu pengetahuan itu harus dimulai dari filosofi. Hakikat, pengertiannya itu apa? Sama ketika kalian juga belajar yang dari Sudan, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, belajar fikih, pasti ada secara lugoh dan secara istilah. Sama, ilmu apapun. Everything. Jadi sudah di-chat nomor saya, tolong di-chat biar saya bisa kontak. Baik, Pak. Tolong Tolong, Mas Alwi. Oke, udah? Oke, Pak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan ini? Itu tugasnya nanti kirim satu-satu, Pak, lewat Word gitu. Maksudnya Jadi gini, ketiknya Word. ya lewat Word dikirim ke Komting. Komting jadiin satu aja. Siapa? Jadi dikirimnya ke Komting, Komting jadiin satu. Ya, yang udah jadi satu itu kirim ke saya. Jadi hanya memberi pengertian, misalnya hukum acara pidana menurut Profesor Mulyatno adalah hukum yang mengatur prosedural. Udah, begitu aja, nggak apa-apa. Yang penting memberikan pengertian, definisi. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Batas pengumpulannya kapan, Pak? Batas pengumpulannya ya ketika kita ketemu kuliah lagi. Berarti Kamis ya? Jumat, Pak. Jumat kita kuliah kan sebelum kuliah? Oh, iya. Siapa? Ya. Apalah cuma definisi kan singkat. Iya, Pak. Untuk masalah kehadiran ya 70%, artinya kalian boleh 3 kali tidak hadir. Tapi kalau lebih dari itu, karena sistem mengharuskan 70%, maka konsekuensi logisnya kalian tidak bisa ikut UTS atau UAS. Saya harapkan apapun kondisinya, kalau tidak bisa ya izin. Minimal izin, jangan tanpa keterangan. Oke? Nggih, Pak. Siap? Siapa? Pentingnya Mari kita hubungin saya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Ya? Tidak ada, Pak. Mari kita bangkitkan hukum-hukum Indonesia. Komting ada wewenang buat bikin peraturan kan, Pak ya? Apa? Komting ada wewenang buat bikin peraturan kan, Pak? Silahkan mau bikin peraturan kayak apapun. Ini terakhir kayaknya malam aja, Pak. Malam saya ada ngumpul ke saya. Apa? Terakhir malam nih, Pak. Definisi hukum acara. Yang penting Kamis malam pun udah masuk saya nggak apa-apa. Masalah kalian dengan Komting itu urus di antara kalian, internal kalian. Yang penting Kamis malam jam 12 lah, jam 12 malam paling telat, nggak masalah. Yang penting di antara kalian itu biarkan kalian sendiri yang mengkoordinir internal kalian. Oke? Siapa? Siapa? Ada lagi? Semangat, teman-teman. Ada lagi sebelum saya tutup? Sudah, Insya Pak. Allah nggak ada, Pak. Udah, Pak. Udah cukup. Oke, mungkin cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Karena ini perkuliahan pengantar, saya senang bertemu teman-teman semua. Mungkin secara umur teman-teman ini juga ada yang di atas saya mungkin. Anggap saja kita ini tidak ada guru, tidak ada murid. Kita sama-sama belajar. Walaupun secara formal ada dosen, ada murid. Tapi kita sama-sama belajar. Jangan takut untuk menyanggah saya kalau saya salah. Saya sangat suka disanggah. Saya sangat suka disanggah pendapatnya, tapi sanggah dengan akademis. Saya sangat terbuka. Oh ini Pak, salah Pak. Harusnya begini. Karena saya manusia, saya juga punya salah. Tidak semua apa yang saya katakan itu selalu kebenaran. Karena hakikatnya saya manusia, kebenaran datangnya dari Allah. Sementara tempatnya salah adalah saya pribadi. Ya semangat kuliahnya, selesaikan kuliahnya, bismillah. Habis itu SH. S2-nya berangkat lagi ke Sudan, perang lagi, kuliah lagi di Indonesia. Wah, parah ini tenan.
Ya gitu aja terus. Oke, semangat ya kawan-kawan ya. Oke, J, Pak. saya Ya, akhiri. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yuk, Banakun, Banakun, keluar Banakun. Wah, ketif. Jangan dadakan ya, ngirimnya. Jadi Ten Hag ajak Amsterdam. Ajis ngapain, Cok? Ah, 2 hari sebelum kuliah. emang boleh sepidana ini? Emang boleh Paling sepidana pidana ini? dah. Lobby anti hukum, lobby. Manusia anti hukum. Udah nih, Zoom-nya berbayar. Yuk, yuk, yuk. Bi, jamaah Bi, online bisa nggak?